Selamat pagi anak-anak kelas 4C. Hari ini kita akan belajar tentang keliling bangun datar. Keliling bangun datar pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang keliling persegi. Anak-anak bisa sambil memperhatikan buku paket kalian halaman 80. Di sini Bu Guru akan menjelaskan lagi supaya anak-anak lebih paham ya. Perhatikan gambar persegi tersebut. Di situ keliling persegi A, B, C, D sama dengan jumlah panjang keempat sisinya. Jadi perhatikan. A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke A itu sama setiap sisinya. Tuh, sisi, 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 sisi. Semuanya sama. Makanya rumus dari keliling persegi yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi, atau disederhanakan menjadi 4 dikali sisi. Jadi di sini kita sudah dibuat ya keterangannya. K itu adalah keliling persegi, sedangkan S itu adalah panjang sisi persegi. Sampai sini guru rasa sudah paham ya. Kita masuk ke contoh soal. Di sini Bu Guru sudah punya contoh, yaitu tentukan keliling persegi berikut. Sini Bu Guru punya gambar persegi. Perhatikan. Kira-kira apa yang diketahui dari gambar berikut ini? Ya, sisi dari perseginya. Berapa sisi dari persegi tersebut? Itu S sama dengan 8 cm. Ini nih, 8 ini tuh adalah sisi dari persegi. Berarti kalau di sini 8, di sini, maupun di sini, itu juga sama 8. Karena kan setiap sisinya itu sama kalau persegi. Kalau yang ditulis satunya 8, berarti ke semua atau keempat sisinya juga 8. Sekarang kita lanjut ke yang ditanya. Apa yang ditanya? Ya, sudah jelas yang ditanya itu adalah keliling. Sekarang cara menjawabnya. Dan gimana cara menjawabnya, Bu? Kalian masukkan. Karena yang ditanya adalah keliling. Tadi kan kalian udah Bu Guru jelaskan tentang rumus keliling. Kalian tinggal masukkan. K sama dengan, bisa pilih ya, mau pakai yang sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Kalau kayak gini berarti kalian tinggal tambahkan 8. Kalian langsung masukkan ya. 8 cm sisinya 8 ditambah 8 ditambah 8 cm ditambah 8 cm. Kalian hitung, jumlahnya adalah 32 cm. Kalau mau pakai yang sederhana, kalau mau memakai rumus yang sederhana lagi, kalian bisa menggunakan ini. K sama dengan 4 dikali sisi. Ini cara lebih gampangnya. Kalian tinggal tulis 4 dikali 8. Hasilnya 32. Tadi Bu Guru lupa jelasin ya, kenapa dia 4? Karena ini menggambarkan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi ini. Jadi biar lebih cepat, jadi dia tulis 4 kali sisi. Sampai sini Bu Guru rasa sudah mulai paham ya. Intinya, jika yang ditanya keliling, masukkan dari rumusnya K sama dengan 4 dikali sisi, atau kalian mau pakai K sama dengan sisi ditambah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi dia kalau persegi itu sudah pasti setiap sisinya itu sama, walaupun hanya ditulis satu seperti contoh gambar yang Bu Guru buat. Kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Yang kedua ini tipe soal cerita ya Nana. Di sini ada sebuah soal. Sebuah persegi memiliki sisi 14 cm. Berapakah keliling persegi tersebut? Yuk, sekarang Bu Guru tanya sama anak-anak. Dari soal yang seperti ini, berarti apa yang
yang diketahui? Ayo, apa yang diketahui anak-anak? Ya, benar, sisinya. Berapa sisinya dari soal cerita ini? Iya, 14. Berarti yang diketahui S sama dengan 14 cm. Kemudian, apa yang ditanya? Ya, sudah jelas. Yang ditanya itu adalah keliling. Berarti K sama dengan titik-titik-titik. Kemudian jawab. Apa langkah yang harus kita lakukan untuk menjawab? Yaitu masukkan rumusnya. K sama dengan, guru pakai rumus yang 4 kali sisi ya. 4 kali S. Berarti kita tulis 4 dikali 14 sama dengan 56 cm. Mudah bukan anak-anak? Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga atau yang C. Di sini Bu Guru punya soal. Tentukan panjang sisi persegi pada gambar berikut. Yang diketahui itu berarti di sini kelilingnya. K sama dengan 60 cm. Perhatikan lagi ya anak-anak. Di sini soalnya kenapa Bu Guru buat yang diketahui itu adalah 60 kelilingnya? Karena perhatikan soalnya. Tentukan panjang sisi persegi. Kalau soalnya ini kan sebuah persegi memiliki sisi, yang diketahuinya itu sisinya. Kalau yang ini, yang diketahuinya itu kelilingnya. Berarti yang ditanya itu adalah, ya sisi sama dengan berapa? Kemudian, Bu, kalau contoh soalnya seperti ini, bagaimana cara menjawabnya? Sama, kalian masukkan rumusnya. K sama dengan 4 dikali sisi. Hanya saja di sini kan yang kelilingnya kan diketahui anak-anak. Berarti di sini tulis 60-nya. Nah, di sini tulis 60-nya karena diketahui kelilingnya 60. Kemudian 4-nya ini tetap ditulis karena 4 ini rumusnya ya. Dikali sisi. Bu, sisinya kan yang ditanya. Tetap berarti di sini tulis S karena sisinya belum diketahui ya. Sekarang S-nya ini pindah taruh di sini. S sama dengan 60-nya ini dibawa ke sini. 60 dibagi 4. Kok bisa dibagi, Bu? Ya, karena kan dari sini berpindah tempat ke sini menjadi dibagi, ya. 60 dibagi 4 jawabannya adalah 15 cm. Berarti sisi dari keliling 60 cm itu adalah 15. Atau boleh juga kalian pakai langsung ke cara yang simple. Kalau yang ditanya keliling, kalau yang diketahui keliling, yang ditanya sisi, berarti kalian tinggal buat S sama dengan atau sisi sama dengan K dibagi 4. Boleh. Berarti kan S sama dengan 60 dibagi 4 sama dengan 15 cm. Mudah bukan? Ingat 4 ini selalu digunakan karena dia sudah masuk ke rumus dari persegi ya. Ya, Bu Guru rasa sudah mulai memahami. Bu Guru kasih soal satu lagi deh supaya lebih paham. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini Bu Guru punya sebuah persegi memiliki keliling 32 cm. Tentukan panjang sisi persegi berikut. Nah, berarti apa yang diketahui anak-anak? Ayo, apa yang diketahui? Iya, keliling sama dengan 32 cm. Kemudian, apa yang ditanya? Tentunya panjang sisi. Berarti S sama dengan titik-titik-titik. Kemudian jawab.
Sama ya, rumusnya masih yang Bu Guru berikan tadi. Rumus keliling dari persegi tadi K sama dengan 4 dikali sisi. Tulis, K-nya berapa? Ya, 34. 34-nya tulis di 32-nya, sorry. 32-nya ditulis di sini. Kemudian, angka 4 ini tetap ditulis. Kemudian S. S-nya kan tidak diketahui, berarti dia tetap S. Tetap ditulis ke sisi. Kemudian sisinya ini berpindah tempat ke sini. S atau sisi sama dengan 32-nya pindah ke sini. 32 dibagi 4 sama dengan berapa? Ya, 8 cm. Berarti panjang sisi dari keliling persegi tersebut adalah 8 cm. Atau cara simpelnya, tadi Bu Guru udah kasih tahu. Masih ingat? Ya, S sama dengan keliling dibagi 4. Kelilingnya berapa? 32 dibagi 4 sama dengan 8 cm. Lalu ya, Bu Guru ingatkan, 4 ini masuk ke rumus persegi. Sampai di sini sudah mulai paham ya Bu Guru rasa. Nah, sekarang soal terakhir bisa kalian lihat di buku paket matematika kalian halaman 81 tipe soal yang ketiga. Bu Guru akan jelaskan tipe soal yang ketiga yang ini. Kita baca ya. Diketahui dua persegi A dan B, panjang sisi persegi A itu 19. Panjang sisi persegi B 5 cm lebih panjang dari persegi A. Berapa selisih keliling kedua persegi tersebut? Berarti yang diketahui apa saja di situ anak-anak? Ya, yang diketahui itu adalah persegi A yaitu 19 dan persegi B 19, kan karena disitu dijelaskan panjang sisi B 5 cm lebih panjang, berarti dia dari 19 kalian tambahkan 5 itu menjadi 24 cm ya. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu adalah nih, selisih kedua persegi, itu yang ditanya ya. Kemudian cara menjawabnya bagaimana? Sama, kalian cari dulu keliling dari persegi. Kalian cari dulu dari keliling dari perseginya, masukkan rumus. 4 kali sisi, berarti kan sini 4 dikali 19 sama dengan 72. Kemudian panjang sisi yang B 4 dikali 24, dapat hasilnya 96. Baru dari hasil dari keliling persegi A dan persegi B ini ketika sudah diketemukan hasilnya, baru cari selisihnya. Jadi ketika yang ditanya selisih itu artinya dikurang. Kalau udah jadi yang ditanya selisih itu artinya dikurang ya. Berarti selisih persegi A dan B dikurangi 96 dikurangi 76 sama dengan 20. Berarti selisihnya adalah 20 cm. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semua. Tugas yang harus kalian kerjakan nanti Bu Guru informasikan lagi. Selamat belajar.